Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faranina Yulian dalam mata kuliah kalkulus lanjut. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang deret pangkat dan operasi pada deret pangkat. Deret pangkat. Definisi dari deret konstanta atau pangkat adalah deret konstanta yaitu deret yang berbentuk sigma UN, di mana setiap UN adalah bilangan. Setelah itu, saya akan sedikit meninjau tentang deret fungsi. Deret fungsi yaitu deret yang berbentuk sigma UN pada X. Contoh khas deret fungsi yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NX per N kuadrat sama dengan sin X per 1 tambah sin 2X per 4 tambah sin 3X per 9 dan seterusnya. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya. Di sini kita menginterpretasikan A0 X pangkat 0 sebagai A0 bahkan jika X sama dengan 0. Contoh 1. Untuk nilai X berapakah deret pangkat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AX pangkat N sama dengan A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 dan seterusnya konvergen dan berapakah jumlahnya? Kita asumsikan A tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya, deret tersebut konvergen untuk X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 1 dan mempunyai jumlah S pada X yang diberikan oleh S pada X sama dengan A per 1 kurangi X di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 1. Contoh 2. Apakah himpunan konvergensi untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per dalam kurung N tambah 1 kali 2 pangkat N sama dengan 1 tambah 1 per 2 kali X per 2 tambah 1 per 3 kali X kuadrat per 2 kuadrat tambah 1 per 4 kali X pangkat 3 per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa beberapa suku mungkin negatif atau jika X negatif. Marilah kita uji menggunakan uji rasio mutlak untuk konvergensi mutlak. Rho sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai mutlak X pangkat N tambah 1 per dalam kurung N tambah 2 kali 2 pangkat N tambah 1 dibagi X pangkat N per dalam kurung N tambah 2 kali 2 pangkat N sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai mutlak X dibagi 2 kali N tambah 1 dibagi N tambah 2 sama dengan nilai mutlak X dibagi 2. Deret konvergen secara mutlak atau oleh karenanya konvergen apabila Rho sama dengan nilai mutlak X dibagi 2 lebih kecil dari 1. Dan divergen apabila nilai mutlak X dibagi 2 lebih besar dari 1. Akibatnya, deret konvergen ketika nilai mutlak X lebih kecil dari 2 dan divergen ketika nilai mutlak X lebih besar dari 2. Jika X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2, uji rasio gagal. Akan tetapi, ketika X sama dengan 2, deret berupa deret harmonik yang divergen. Dan ketika X sama dengan negatif 2, deret berupa deret harmonik berganti tanda yang konvergen. Kita simpulkan bahwa himpunan konvergensi untuk deret yang diberikan adalah interval X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X lebih kecil dari 2. Kita lihat gambar 2, himpunan konvergensi. Selanjutnya adalah teorema A. Himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AN X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. I1 titik tunggal X sama dengan 0. I2 interval dalam kurung negatif R, R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. I3 keseluruhan garis bilangan real.
Dalam I1, I2, dan I3, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, R, dan tak hingga. Selanjutnya, teorema B, deret pangkat sigma AN, X pangkat N, konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Deret pangkat dalam X kurangi A, sebuah deret yang berbentuk sigma AN dalam kurung X kurangi A pangkat N, sama dengan A0 tambah A1 dalam kurung X kurangi A tambah A2 dalam kurung X kurangi A pangkat 2, dan seterusnya. Dinamakan deret pangkat dalam X kurangi A. Contoh 5. Carilah himpunan konvergensi untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung X kurangi 1 pangkat N dibagi dalam kurung N tambah 1 pangkat 2. Penyelesaiannya kita terapkan uji rasio mutlak. Rho sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai mutlak X kurangi 1 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 2 pangkat 2 dibagi X kurangi 1 pangkat N dibagi N tambah 1 pangkat 2 sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai mutlak X kurangi 1 kali dalam kurung N tambah 1 pangkat 2 dibagi N tambah 2 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak X kurangi 1. Jadi, deret konvergen jika nilai mutlak X kurangi 1 lebih kecil dari 1. Yakni jika X berada di antara 0 dan 2, deret akan divergen jika nilai mutlak X kurangi 1 lebih besar dari 1. Deret juga konvergen atau bahkan secara mutlak pada kedua ujung interval 0 dan 2 seperti kita lihat dengan cara substitusi nilai-nilai ini. Himpunan konvergensi adalah interval tertutup antara 0,2. Nah, bisa dilihat pada gambar 6. Selanjutnya, operasi pada deret pangkat, diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Teorema A. Andaikan bahwa S pada X adalah jumlah deret pangkat pada interval 1, yakni S pada X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali XN sama dengan AN tambah A1X tambah A2X pangkat 2. Maaf, ini harusnya X pangkat N ya. A2 kali X pangkat 2 tambah A3 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini harusnya adalah X pangkat N. Maka apabila X adalah di bagian dalam terhadap 1, I1X aksen pada X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dx dalam kurung AN kali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga N kali AN kali X pangkat N kurangi 1 sama dengan A1 tambah 2 A2X tambah 3 A3X kuadrat dan seterusnya. I2 integral batas atas X, batas bawah 0, S pada T dt sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga integral batas atas X, batas bawah 0, A1 T pangkat N dt sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 sama dengan A0X tambah 1 per 2 kali A1 X pangkat 2 tambah 1 per 3 kali A2 X pangkat 3 tambah 1 per 4 kali A3 X pangkat 4 dan seterusnya. Contoh 6. Terapkan teorema A untuk deret geometrik. 1 per 1 kurangi X sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya, di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 1. Penyelesaiannya dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan 1 per 1 kurangi X kuadrat sama dengan 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3 dan seterusnya, di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 1. Dengan mengintegrasikan suku demi suku kita peroleh integral batas atas X,
batas bawah 0, 1 per 1 kurangi T dt sama dengan integral batas atas X batas bawah 0, 1 dt tambah integral batas atas X batas bawah 0, T dt tambah integral batas atas X batas bawah 0, T kuadrat dt dan seterusnya. Yakni negatif ln dalam kurung 1 kurangi X sama dengan X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 dan seterusnya, di mana X-nya lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Jika X diganti dengan negatif X dalam persamaan yang terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan negatif 1, kita peroleh ln dalam kurung 1 tambah X sama dengan X kurangi X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurangi X pangkat 4 per 4 tambah seterusnya, di mana X-nya lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 1. Operasi aljabar. Teorema B, misalkan F pada X sama dengan sigma AN X pangkat N dan G pada X sama dengan sigma BN X pangkat N dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk nilai mutlak X lebih kecil dari R. Jika operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret ini, seakan-akan deret ini adalah polinomial, maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk nilai mutlak X lebih kecil dari R, dan masing-masing menyatakan F pada X tambah G pada X, F pada X kurangi G pada X, dan F pada X kali G pada X. Jika B 0 tidak sama dengan 0, maka hasil yang berpadanan berlaku untuk pembagian. Tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk nilai X yang cukup kecil. Contoh 9. Carilah deret pangkat untuk E pangkat tangen kurangi 1 hingga suku-suku yang berderajat 4. Penyelesaiannya oleh karena E pangkat U itu sama dengan 1 tambah U kuadrat per 2 faktorial tambah U pangkat 3 per 3 faktorial tambah U pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Maka E pangkat tangen kurangi 1X sama dengan 1 tambah tangen pangkat negatif 1X tambah tangen pangkat negatif 1X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Sekarang kita substitusikan deret untuk tangen pangkat negatif 1X dari contoh 2 dan gabungkan suku-suku yang pangkatnya sama, sehingga didapatkanlah hasilnya seperti ini. Setelah kita hitung dan sederhanakan, hasil akhirnya adalah 1 tambah X kuadrat per 2 kurangi X pangkat 3 per 6 kurangi 7X pangkat 4 per 24 dan seterusnya. Baik, itu adalah penjelasan tentang deret pangkat dan juga operasi pada deret pangkat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.